Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki ribuan pulau, berbagai suku, budaya, bahasa, serta agama. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari negara lain. Namun, di tengah keberagaman itu, persatuan bangsa harus tetap dijaga agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Karena itulah, Indonesia memiliki cara pandang yang disebut wawasan Nusantara. Halo semuanya, saya Putri Nur Maulidia dari kelas 11.5. Di video kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dan geopolitik, mulai dari pengertian, sejarah, hingga latar belakang terbentuknya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan. Sedangkan kata Nusantara berasal dari gabungan kata Nusa yang berarti pulau atau kepulauan dan Antara yang berarti laut seberang atau luas. Sehingga Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dihubungkan oleh laut. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah negara. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan berbagai aspek kehidupan yang beragam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan persatuan demi mencapai cita-cita nasional. Kata Nusantara pertama kali muncul dalam Sumpah Palapa Gajah Mada saat pengangkatannya sebagai Mahapati Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Sedangkan kata Indonesia mulai dikenal pada Kongres Pemuda II tahun 1928 atau peristiwa Sumpah Pemuda. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani Indo atau Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau. Indonesia mendapatkan pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1987. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik dari suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman tersebut sering menimbulkan konflik dan perpecahan. Karena itu, wawasan Nusantara hadir sebagai pandangan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah membahas wawasan Nusantara, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang geopolitik. Geopolitik sendiri adalah penerapan wawasan Nusantara dalam bidang politik. Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Kata geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo berarti bumi dan politika berarti urusan negara. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa wawasan Nusantara bukan hanya tentang luasnya wilayah Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana bangsa Indonesia menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat menumbuhkan rasa persatuan, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaga persatuan dan menghadapi keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.